nggak ngumpul kita. Upload file itu. Nggih. Nggih. Offline. Nah, debatnya nggak sih. Jadi tadi nah terus tadi yang pun kerja itu tinggal diupload mau. Kali dicek bisa buka Google Drive buatan. Karena sebenarnya apa karena apa keputusan ini mas, ya butuh logik, butuh nyambung itu mas, butuh nyambung sih, ini logik sih mas, itu jalan setting mana, gitu, banyak ini kan masih sama gitu, disambung gitu, gitu, terus satu non, ditambah dokternya mau, bang les, tuh ngapel, nah gue satu tiga bisa buka, bisa nambah itu, tambah 5 menit. 5 menit ya? Ya, ya, oke, ya, Dun. Mana ketemu? Berapa? Kak hilang. Hilang apa? Hilang, apanya Iya. hilang? Tadi share screen-nya tuh mati. Oh, mati. Oke. Set. Pak, ini saya ada in progress itu, saya tutup aja atau gimana, Pak? In progress apa? Break room ada itu loh, di tengah tuh saya ada breakout room in progress gitu loh, Pak. Dah, nih. Dah, ayo. Dah, ya oke, dah. Eh, bentar Pak, kebablasan. Pak, kok ngelek-ngelek ya? Hmm. Oh, sebentar. Anda kan jadi apa? Hap. Terus tidak ada. Buatan mas. Bukan di. Eh, Diva. Hah? Jadi Diva. Kui lane siji wae loro sing ngono kuwi. Oh ya. Ya wis berarti siji kayak anu siji kayak komputer wae. Komputer rival cabut wae. Apa enggak? Eh? Ora, rasa langsung ke kono langsung komputer rival. Ya. Hmm. Gimana Lintang? bentar Pak, ngelek-ngelek ya. Oke. Pak, ini tadi umur berapa ya kok? Lebih dari 40 tahun. Yang ini Pak, yang di kolom ini loh. Aduh, oke. Ya, itu belum kamu blok itu. Sorry, itu belum kamu blok. Sorry. Jadi keliru kan, datanya jadi berubah. Saya lihat dulu, yuk.
Ulangi lagi ini di sini, yo. Ulangi lagi, yo. Silahkan. Hmm, Kita singkirin dulu nih. Saya tak bantu wes, ini loh. D51. Sudah. Sudah sampai 51 tuh. Terus, apa lagi? terus koma. Koma. Hmm, Nggak bisa ya Pak, titik koma berarti Pak. nah, bisa. Pak nggak bisa ya, koma nih punya aku. Bisa. Yuk, koma. Nggak Dikontrol mau. dulu. Bisa. Di skip dulu, skip dulu. Nggak mau Pak. Koma, yuk. Dah, tak bantu yuk. Terus. Koma. Itu masih waiting for mas kontrol screen kok. Belum kamu kontrol itu screenku. Kamu belum kontrol screenku. Nah, itu baru kontrol gerak-gerakin gitu. Oke. Lebih dari 40 tahun. Iya iya Pak. Pakai petik kan ya Pak. Eh, Gini Pak. Ya, coba. Ada dua puluh Ada tiga, dua puluh dua tiga. tiga. Kita cek ya sekarang ya. Kita cek pakai filter coba. Umur yang lebih dari 40 tahun. Filter data. Kemarin filter short and filter data sudah kan? Belum Ya Pak. kan? Gue ngomong urung wes yo. Yang kemarin Iya, Udah Pak. udah dikasih sudah yo. kemarin. Nah, Ya, sudah kan? sudah tapi belum latihan maksudnya. Oh, belum latihan. Ya kan cuma short and filter. Latihannya mengenai ini. Nah, ini greater than 40. Oke. Nah, yang 40 lebih dari 40 tahun ada berapa nih? 23. 23 orang bener kah? Mana? 27. Ada 27 loh. Tandanya tadi malah kurang dari, Pak. Hah? Oh, lah iya, tandamu kurang dari kan lebih lebih dari 40 tahun toh. Yang lebih di atas 40 tahun, berarti tandanya ini keliru ya. Ini lebih dari. Nah, ada 27. Bener nggak nih? Oh kebalik. Nah, 27. Paham? Jadi Paham ini Pak. betul 27 orang. Oke. Nah, sebetulnya fungsi-fungsi tersebut itu bisa kalian kerjakan dengan cepat tanpa menggunakan fungsi, tapi menggunakan short and filter yang kemarin itu. Jadi menggunakan oke, stop. Ya,
menggunakan short and filter. Nah, ini misalnya contoh, ini saya kembalikan lagi filternya. Saya akan mencari umur yang lebih dari 40 tahun, perhatikan. Oke, aduh. Nah, ini perhatikan, misalnya saya klik di sini, di data umur, kemudian di filter, di kolom filter data, saya klik, nah seperti ini. Kemudian ini ada tanda panah ke sini, kita klik. Nah, kemudian di number filter, nah kita pilih. Ini ada equal, ada does not equal. Equal itu apa? Aulia, equal apa Aulia? Aulia kemana nih? Aulia, Aulia, halo. Equal apa Levia? Equal, Levia. Nggak tahu, Artinya apa? Pak. Nggak tahu. Indah, equal artinya apa equal? Sama Pak, Hah? sama setara, Apa? Kurang kenceng, sama Edit. Sama apa? setara nilainya. Ya, equal itu adalah Oh, sama dengan Levia apa equal? Equal apa Levia? kalau di Google sama dengan, Pak. Nah, tapi memang sama dengan ya. Oke. Terus kalau does not equal berarti apa? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Berarti ini ujian itu googling ya. Jawabannya nang Google kabeh. Terus naik greater than Lebih apa? besar, Lebih besar dari naik greater than or equal to apa? lebih besar sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali ke pertanyaan tadi. Mau mencari jumlah mahasiswa yang umurnya lebih dari 40 tahun, berarti pakai yang mana? Pakai Lebih yang apa? besar, Lebih besar tuh apa di situ tulisannya? itu dan Hah? Apa, greater Dit? than. Oh, greater than. Nah, pilih yang greater than. Nah, di sini Shoroware umur is greater than berapa? 40. Diketik 40 ya. 40. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Saya urutkan ya. Nah, ada 41 sampai 65. Kalau kita seleksi, jumlahnya ada 27 record. Berarti ada 27 mahasiswa. Pak, Seperti 27-nya itu. mana Pak? Hah? Ini, Tulisan ini loh. mana? Ini. Ini mana dua sih? puluh tujuh dari 50 rekor. Berarti kan saya seleksi ini 27. Ini juga ada nih. Count 27. Oh, yang di hijau-hijau itu Pak. Hah? Yang di bawah itu ya. Iya, yang hijau-hijau itu, hijau-hijau. Oh, saya kira di Ah, splitnya itu. oke, paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Oke. Nah, itu Pak Sun hanya mengulangi materi kemarin ya. Hanya mengulangi materi kemarin nih. Yang kemarin aja. Ini banyak, soal pertanyaannya banyak. Oke. Nah, selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan tentang yang namanya pivot table. Nih, pivot table. Nah, ini ya. Jadi di Microsoft Excel tuh ada menu pivot table. Pivot table itu adalah sebuah menu dalam Microsoft Excel di mana dia bisa berfungsi untuk merekap data dari sebuah data yang sangat kompleks. Data yang banyak gitu, data yang banyak. Dari data yang banyak, kalau diolah menggunakan pivot table, dia nanti datanya itu bisa direkap sedemikian rupa sehingga data itu bisa dibaca dengan baik dan bisa dipakai untuk analisis. Untuk analisis. Contoh tadi ya, contoh yang pertanyaan tadi, berapakah total penghasilan ayah yang bekerja sebagai PNS dan dari golongan ekonomi satu? Nah, contoh ini, tadi ketemunya 6.500.000, ya kan?
Nah, kalau pakai pivot table seperti ini hasilnya. Saya akan kerjakan pakai pivot table. Saya akan tunjukkan data pakai pivot table ya. Nih, ini kemudian kita pindah sini aja. Kemudian saya klik ke insert. Saya klik ke insert. Mana insert? Ini insert, ya kan? Ini saya klik di kepala tabel ya. Saya letakkan kursornya di kepala tabel. Kemudian klik insert. Kemudian di pojok kiri atas ini ada grupnya table. Kemudian diklik pivot table. Nih, pivot table diklik plus gitu. Nah, maka muncul kotak dialog create pivot table. Kemudian kita diminta untuk memilih choose the data that you want to analyze. Jadi pilihlah data atau tabel yang akan kalian analisa. Nah, di sini select a table or range. Nah, kita diminta menyeleksi tabelnya nih, tabelnya seleksi nih. Dari tabel NIM sampai sini, sampai ke tensi, sampai ke umur. Nih. Nah, sampai sini, diseleksi ya. Diseleksi kemudian enter saja. Ini data dari A1 sampai K51. Oke, sampai sini. Dipahami nggak? Indah, Levia, Haul kemana nih? Selanjutnya, selanjutnya kita pilih choose where you want the pivot table report to be placed. Kamu diminta memilih pivot table report ini akan kalian tempatkan di mana. Nah, kalian pilih yang ini, new worksheet. Jadi di sheet baru nanti, di sheet baru nanti. Ya kan? Kemudian oke. Nah, maka di sheet ada sheet 4. Yang muncul di sheet 4 nih. Di sheet 4. Ya, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Ya Pak, sementara. Oke, sudah? Ya Pak. Ya. Nah, kemudian di sini sebelah kiri ini ada pivot table di mana dia to build a report choose field from the pivot table field list. Jadi untuk membuat sebuah laporan, kamu diminta untuk memilih kolom-kolom yang akan kalian gunakan, ya kan? Yang berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Nah, kolom-kolomnya sebelah mana sih? Nah, ini pivot table field. Nah, kalau kalian sudah memilih tadi pivot table tadi, maka muncul kolom-kolom. Ada NIM, nama, pekerjaan ayah, sampai di sini ada tensi ya. Ada tensi. Oke, jelas nih ya, ini ya. Ini, nanti tinggal kita pilih. Nah, kemudian di bawahnya, ini ada 4 kotak, ada 4 kotak, yang nanti akan kita manfaatkan. Nanti akan kita manfaatkan sementara ini hanya 3 kotak aja untuk kelas kalian, 3 kotak aja untuk materinya 3 kotak aja. Yang filter nggak usah. Nah, karena tadi itu menanyakan berapakah jumlah ekonomi, jumlah total apa namanya penghasilan ayah yang kondisi ekonominya golongan 1 dan pekerjaannya PNS ya, ya. Nah, sekarang saya akan pilih pekerjaan ayah ini saya tarik di kolom row seperti ini. Nah, ini pekerjaan ayah nih. Ini pekerjaan dari kolom row seperti ini. Ini kalau kita tarik di kotak row, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita tarik di kotak kolom, hasilnya dia seperti ini. Dia mendatar seperti ini ya. Tapi kalau kita tarik di kotak row, dia hasilnya menurun. Bisa dipahami dulu nih peletakannya. Ini saya baru meletakkan pekerjaan ayah, ya. Baru meletakkan kriterianya pekerjaan ayah. Kemudian yang kedua, saya akan meletakkan kondisi ekonomi ke kolom. Nah, ini kondisi ekonomi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4. Nah, seperti itu di kotak kolom.
Sampai sini dulu dipahami dulu nih formatnya nih. Seperti ini. Dipahami. Aul Indah Iranggo headset berarti. Pahami dulu, pahami dulu. Yuk, yang bertiga, yang on cam tuh pahami dulu. Levia, Lintang, Udin, pahami dulu. Apa? Pak, ini direkodkan ya, Pak? Direkodkan ya, Mas? Rekor. Ya, ya, ya. Kesempatan rekod ra nggak gitu, kesempatan. Ya, sakarmu lah. Nah, kalau sudah, maka yang akan kita hitung adalah penghasilan ayah. Maka kolom penghasilan ayah di sini kita tarik di value. Nah, kita tarik di value di sini. Kita tarik di value. Nah, kita tarik di value. Ya kan? Seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini muncul, nah ini golongan satu yang bekerja 1 juta. Nah, ini baca tabelnya seperti ini. Ini tak kasih rupiah ya. Tak kasih rupiah di sini hasilnya seperti ini. Tak kasih rupiah. Dolar. Dolar boleh nggak? Rupiah. Oke, rupiah. Oke. Nah, maka tabelnya munculnya seperti ini. Nah, kemudian cara bacanya bagaimana? Cara bacanya, cara bacanya seperti ini. Cara bacanya. Cara bacanya itu adalah ini. Mahasiswa yang pekerjaan ayahnya bekerja yang berasal dari golongan satu itu total penghasilannya ada 1 juta. Kemudian yang bergolongan dua ada 3 juta. Kan seperti itu. Nah, tapi ini kok ada yang aneh. Ada yang aneh. Mahasiswa yang pekerjaan berapakah total penghasilan ayah? Yang pekerjaan ayahnya sebagai TNI dan dari golongan satu. Di sini 5 juta. Padahal tadi hasilnya berapa? 6,5 ya? Bener nggak? 6,5 ya? Ya, Pak. 6,5 ya? Nah, kita cek sekarang. Apakah di sini hasilnya 5 juta? Kok bisa berbeda? Nah, sekarang kita cek di data. Nih, kok bisa 6,5? Nah, sum if kita cek ya di data sama dengan sum if s with sum ring yang dijumlahkan adalah eh, ini penghasilan ayah. Oke. Kemudian yang dijumlahkan kemudian di sini kriteria yang pertama adalah pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah. Kemudian koma TNI. TNI, oke. Kemudian koma Tadi itu PNS Pak, kriteria. setahu saya Pak. Sorry, Tadi itu PNS yang 6,5. PNS, oh Pak. PNS ya. Maaf, keliru. Berarti bener berarti. PNS nih. Oh bener berarti. Iya Bener Pak. ya. PNS ya. PNS 6,5. Berarti saya salah lihat. Saya kira tadi TNI. Berarti PNS nih. Jadi total penghasilan ayah yang pekerjaan ayahnya sebagai PNS dan golongan ekonominya satu, maka di sini 6,5. Jadi bener ya. Bener ya. Betul. Bahkan dengan pivot table ini semua kriteria data. Ya, tanpa dengan menghitung sum if s, count if f, dan lain sebagainya. Ini ada 6,5, 3 juta, 5 juta, 2 juta. Totalnya itu yang golongan satu 26.500.000, yang golongan dua 28.500.000 dan seterusnya. Ini. Dan dengan cepat. Sampai sini dulu bisa dipahami. Bisa dipahami nggak? Loh, Latifah kok ngetok. Ya, Latifah karo Pak. ngantuk nggak? Tadi mahnya kumat. Oh, mahnya Perutnya kumat. Ya. kumat, Pak. Oh, ya. Oh, udah minum obat. Oh, ya wes. Ya, oke. Ya, Oke. Nah, selanjutnya
kalau kita mau menampilkan data lain, nah misalnya di sini data yang ditampilkan portable, oh ternyata ternyata total penghasilan ayah yang paling banyak itu yang pekerjaannya ini sebesar 23 juta, yang pekerjaannya petani. Berarti apotek kita itu berarti rata-rata hampir pekerjaan warganya itu sebagai petani. Nah, seperti itu. Berarti nanti obat-obat kita itu berarti nanti diisi yang banyak generiknya. Nah, misalnya seperti itu. Nanti kan bisa dibuat analisis-analisis seperti itu, ya. Tuh, karena dia penghasilan yang tertinggi di sini sebanyak 23 juta. Sekian. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua tadi. Tadi kita berapa orang? Nah, ini berapa orang yang kondisi ekonomi satu? Berapa orang? Nah, kita cek sekarang berapa orang sih kalau orang. Nah, kalau orang kita di sini ganti count. Nah, di value field-nya diganti count bukan sum. Maka di sini ada bukan 4 rupiah, tapi di sini saya hilangkan general number. Oke, nah jumlah mahasiswa yang pekerjaan ayahnya sebagai PNS dan golongan ekonominya satu ada 4 orang. Tadi pakai rumus count yang si Andi tadi. Bener nggak, Di? Betul, Pak. Betul ya? Nah, seperti itu. Nih, bisa dipahami nggak ini? Menampilkan data. Hmm? Yang value-nya itu, Pak. Ya, ini tinggal diganti aja. Value field-nya diganti sum atau count atau average atau lainnya. Itu bisa. Oh, itu yang Tahu yang kebutuhan data ditanyakan ya, Pak kita ya. mau data seperti apa. Kan gitu. Tinggal Itu pertanyaannya ditanyakan. pimpinanmu nanti seperti apa. Paham? Yang dicari kan, Pak, itu, Pak. Ya, Value-nya. betul. Yang dicari. Ya, betul. Betul. Ya. Es, paham? Paham? Paham, Pak. Ya, Filternya kosong, oke. Pak. Apa itu? Filter. Saya tadi menyampaikan, Din, yang sementara yang dipakai hanya 3 Oh, iya, kotak, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. ya kan? Tadi saya sampaikan itu di awal tadi, eh, supaya kalian nggak bingung nanti kalau tak tambahin 4 kotak. Pahami? Oke. Paham, Pak. Nah, sekarang kalau saya akan menampilkan data misalnya, berapakah jumlah mahasiswa ya, yang berdasarkan keaktifan organisasi dan prestasi misalnya, dan prestasi. Ini sekarang centangnya pekerjaan ayah, penghasilan ayah, kondisi ekonomi saya centangnya saya hilangi ya. Saya hilangi ya. Sekarang kriterianya saya ganti dengan keaktifan organisasi di sini. Nah, ini satu organisasi. Yang ikut satu organisasi berapa, yang ikut 2 organisasi berapa orang gitu misalnya ya. Kemudian kita hitung menggunakan value field-nya pakai NIM. Nah, ini. Nah, ini. Ini kira-kira kalau data seperti ini benar atau salah? Bacanya kalau misalnya yang ikut satu organisasi 30 juta, kira-kira benar atau salah? Salah. Hah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena itu, Pak. NIM-nya NIM-nya ngapa? yang jumlah mahasiswanya bukan nomor induk Nah, mahasiswa. harusnya bagaimana? Nama. Harusnya bagaimana? Eh? Harusnya bagaimana? Sum Pakai sum atau count? count. Pakai count. Berarti value field settingnya diganti count. Ini loh, ganti count. Oh, iya, Nah, iya, ini baru rumusnya, Pak. betul. Berarti bacanya seperti ini. Berarti jumlah mahasiswa yang ikut satu organisasi ada 13 orang.
Jumlah mahasiswa yang ikut 2 organisasi 7, yang ikut 3 10, yang ikut 4 9, yang ikut 5 11 orang. Paham nggak? Kira-kira yang tak akan ngitung gue rumus secepat itu nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak ya? Ya, itu. Tapi dasarnya kalian harus tahu count atau sum. Kan gitu. Nah, sekarang saya tambahkan. Saya tambahkan kriterianya. Kriteria tadi prestasi, tak tambah prestasi. Prestasinya tak taruh di kolom. Nah, ini. Nih, saya akan baca, saya akan analisis nih, akan analisis nih, akan analisis. Oh, mahasiswa yang sertifikat prestasinya 1, ternyata dia itu ikut organisasinya 5 organisasi. Loh, pantes dia anak organisasi, maka dia tidak berprestasi. Misalnya seperti itu. Bukan tidak berprestasi, ternyata dia cuma punya 1 prestasi sertifikat, kayak gitu. Nah, kemudian di sini yang punya 5 sertifikat prestasi, organisasinya ada 3. Nah, tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, Lintang. Lintang pertanyaannya. Siapa nama yang nama mahasiswa yang punya 1 sertifikat dan 5 organisasi? Kira-kira tahu namanya nggak? Namanya siapa mahasiswanya? Enggak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Tapi jumlahnya tahu nggak? Tahu. Berapa? Eh, Jumlahnya berapa? Jumlah mahasiswa yang hanya punya 1 sertifikat prestasi dan dia itu ikut 5 organisasi. tahu, Pak. Satu itu. Berapa, berapa jumlahnya? Satu. 1. Tapi tahu namanya nggak? Enggak. Nggak tahu. Udin tahu namanya nggak? Enggak, Pak. Tahu jumlahnya nggak? Tahu. Berapa, Din? Jumlahnya 1. Kalau yang sertifikat, 1 1. Oke, sertifikat. 1. Nah, sekarang untuk mencari nama, siapa namanya dia, ya, tuh, kita double klik di angka 1. Lihat nih. Nah, oh ternyata si Aulia. Aulia Oh, Putri Nabi. gitu. Ternyata itu orangnya. Paham? Bisa, Pak. Jadi Saya tanpa kira kalian harus ribet nyari. Pak, jadi yang 11 itu tuh 11 orang maksudnya, Pak, yang total itu. Loh, menurut kamu apa tadi? Menurut kamu tadi apa? 11 sertifikat kirain, Mbak, tadi. Mana? Ini 1 sertifikat nggak ada tulisan 11 itu. yang paling yang kanan. Pak, Grand total, total Pak. belakang sendiri. Ini grand total. Ini grand total. Total dari mahasiswa yang dia mengikuti 5 organisasi itu ada 11 orang gitu maksudnya. Bacanya Oh, seperti itu. Berarti itu kalau diklik juga keluar, Pak, namanya, Pak. Wow ya, keluar nggak? Yo, diklik tuh siapa aja nih. Nah, keluar nggak? Nih organisasi ini dia ikut 5 semua nih. hmm. Paham? Paham ya? Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari pivot table. Ya, yaitu untuk membuat rekap data sehingga data-data itu lebih bisa dicermati dengan baik untuk dianalisis. Nah, oke. Itu ya. Ini oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Dan itu nanti bisa tergantung kalian kriterianya mau apa. Terserah kamu bolak-balik kamu itu, terserah kamu mau pilih apa. Terus fieldnya terserah kamu mau pakai field apa, count atau sum, itu terserah. Itu. Pak, itu setiap itu tuh cuma 1, Pak. Apa itu? Kolom, row, value, itu satu-satu, Pak. Kamu mau berapa? Saya kira tadi tuh pada saat Bapak nanya namanya siapa gitu, nama itu ditarik ke kolom, Pak. Oh enggak. Jadi namanya siapa itu ada di sini data ini. Misalnya 3 orang nih. Ini siapa ya? Tinggal double klik aja 3. Iya. Dia nanti muncul.
Ya, seperti itu. Paham ya? Coba. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ada misal pertanyaan dua itu nggak? jadinya kayak apa sih Pak? Apa itu? Misalnya kolom itu ditarik jadi prestasi lain Oh, sama, jadi dua kolom. Oke, nah itu tambah apa apa? kayak apa sih Pak? Contoh. Ya nggak apa, tambah apa? Kondisi ekonomi tarik sini. Ya, Nah, ya hasilnya Pak. seperti ini. Hasilnya seperti ini. Cara bacanya gimana Pak? Ayo malah susah, ya nggak bisa malah susah, nggak efektif tabel ini. Oh, berarti memang satu yang lebih jelas ya Pak ya, sesuai kebutuhan Jadi ya. ini bacanya jumlah mahasiswa yang punya sertifikat satu dan dari golongan satu dan dia ikut tiga organisasi adalah satu orang. Gitu, paham bacanya? Paham, 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 ya Pak. Tapi kan tabelnya nggak estetik istilahnya nggak mudah dibaca gitu loh. Terus di sini jumlah mahasiswa yang punya dua sertifikat prestasi, misalnya saya ambil yang berasal dari golongan ekonomi 4 dan dia ikut berapa organisasi ini? Ikut satu organisasi itu ada satu orang. Ini ada empat orang, ada empat orang kan gitu bacanya, ya kan? Seperti itu, ya. Tapi menurut saya tabel seperti ini nggak efektif, ya kan? Tergantung nanti permintaan tampilan data kamu. Paling enak seperti ini. Yes, paham? Kecuali kalau tadi mau dipaksakan, pakai filter di sini, filter. Nah, di sini filter. Misalnya saya akan mencari yang jumlah tanggungan satu orang saja. Nah, maka di sini. Jadi bacanya yang punya tanggungan satu orang, yang ikut satu organisasi dan punya empat sertifikat itu ada satu orang. Nah, Oh, seperti filter itu. fungsinya buat itu Pak. Oke ya Pak. Iya, betul. Tapi biasanya kamu bacanya bingung. Paham? Malah bacanya nanti tidak bingung. Gitu. Untuk kelas kalian cukup ini aja. Seperti ini. Walaupun juga mau seperti itu, kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Oke? Paham? Oke ya. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, sekarang di sini saya punya data umur. Data umur. Data umur. Nah, kalau saya punya data umur, kemudian saya akan membuat misalnya nih, yang umur sekian ada berapa, umur sekian ada berapa, bisa nggak? Ini saya masukkan sini lagi ya. Tak, tak hilangin. Nih, misalnya saya punya umur, des gitu, tak taruh sini umur. Nah, nih, eh, sorry, 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 sorry. Nah, saya masukkan seperti ini, umur, data umur, ya. Jadi yang 16 tahun ada berapa orang? Nah, kemudian yang saya pilih lagi di sini adalah kolom apa? Yang saya pilih di sini. Supaya Pertama, nanti yang 16 tahun ada berapa, 17 tahun ada berapa, kolom apa? Yang saya pilih, saya masukkan di value. nah, 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 Apa? Latifah tahu nggak kolom apa yang saya masukkan? Gimana, Pak? Kalau saya mau menampilkan data misalnya, yang umur 16 tahun ada berapa orang, 17 tahun berapa orang, 18 tahun, dan seterusnya ada berapa orang, maka selain field umur yang saya masukkan di kolom, di kotak row, maka yang saya masukkan di kotak value kolom apa? Yang nih, Pak. NIM. Apa yang nama? NIM atau nama? Ini mungkin, Pak. Hmm? Jangan mungkin. Coba yang NIM Nama, dulu, Pak. eh? Ya jangan NIM dulu, Coba nanti terus yang nyoba. Nama, Pak. ya nama dulu. Nama, Pak. Oke, kira-kira kalau dalam satu kampus, kira-kira ada nama kembar nggak? ada Badan. Ah, kira-kira ada nama kembar, kemungkinan datamu salah nggak? Nama kembar umurnya sama. Padahal itu salah. ada dua orang, kan gitu loh. Berarti yang kalau dipakai nama kan Nih, kurang pas, ya kan? Karena dimungkinkan ada nama kembar, ya kan?
Iya, Pak. Maka Berarti NIM yang ya, paling Pak? pas adalah ya kita masukkan NIM di sini value. Loh, kok banyak sekali 23 juta? Pak, kok value Pak, bukannya kolom Pak, Hah? bukannya masuk ke kolom Pak. Oke, kita masukin kolom. Hasilnya seperti ini. Gitu. Oh, enggak. Itu kan satu-satu ya. Sorry. Hah? Enggak. Masukin ke value ya, yang dihitung ya. Nah, tapi apakah seperti itu yang dihitung? Rumusnya, formulanya pakai apa harusnya? Formulanya Kon. apa Latifah? Formulanya pakai apa? Latifah, Pakai kon mungkin, Pak. jangan pakai mungkin toh. Dengan nggak mungkin. Kon Dicoba Pak, dulu. kon. Ya, kon, Jangan pakai Pak. coba-coba, pakai count. Nah, Ya. artinya di sini yang umur 16 tahun ada satu, 17 tahun ada satu, dan yang umur 65 tahun ada tiga. Kan seperti itu. Totalnya ada 50 mahasiswa. Paham nggak data seperti ini? Paham dah? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Yes. Nah, masalahnya, kalau di dalam karya tulis ilmiah kalian, misalnya kalian diminta menampilkan sebuah data dari frekuensi umur, misalnya yang umur 16 tahun ada berapa, 17 tahun ada berapa, ini tabelnya terlalu panjang, terlalu panjang. Nah, maka kita akan membuat sebuah tabel, yaitu dengan tabel data interval. Tahu nggak tabel data interval? Tahu nggak data interval apa? Kurang lebih Belum, Pak. Belum tahu. Tahu nggak, Din, tabel data interval? jarak Pakai skala, Pak. skala. Pakai skala. Nah, pakai skala sekarang contoh piro misalnya gini. Oh, umur 10 sampai 16 itu ada misalnya 5. Gitu kan? Ya enggak? Ini 10 sampai 15 ada 5. Terus 16 sampai 20 ada 4 gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu tabel data interval. Jadi ada tabel yang ada intervalnya, ada jaraknya. Jadi tidak seperti ini yang 16 tahun satu, 17 tahun satu, 19 tahun satu. Kan tidak seperti itu. Nanti kita menampilkan by interval. Interval. Nanti kita buat interval seperti ini. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini nimnya saya matikan dulu. Saya matikan. Kemudian di sini saya kasih umur. Umurnya saya taruh di sini. Des gitu. Nah, umurnya saya taruh di sini ya. Ini saya ganti count. Count. Nah, umurnya tak taruh di sini ya. Count umur. Row-nya juga umur. Nah, kemudian di baris umur, row label umur ini kita klik kanan. Lihat, klik kanan. Klik kanan. Di sini kita klik kanan. Nah, oke. Kemudian kita buat grup. Nah, di grup ini namanya kalau di pivot table itu namanya di grup. Grup A terdiri dari siapa saja kan gitu. Nah, kita grup. Nah, ini. Di sini artinya di sini ada tulisan starting at, ending at, by sekian. Nah, apa artinya? Artinya di sini data kita itu akan dimulai dari angka berapa. Di sini kebetulan saya akan buat dari angka misalnya 10 ya. Dari angka 10. Kemudian endingnya 65. By itu intervalnya. Intervalnya saya buat itu 5. Misalnya saya buat 5. Jadi intervalnya 5. Kemudian kita oke. Maka hasilnya seperti ini. 15 sampai 19 ada 3 orang. 20 sampai 24 ada 9 orang. Dan seterusnya. Pahami dulu. Pahami dulu. Dah? Paham? Ini Paham, Pak. namanya data interval. Ya, yang awalnya tadi data itu banyak seperti ini awalnya. Ini lihat, panjang nih. Umur 16 sampai 65 tahun. Ya kan?
Maka untuk membuat tabel data interval, kita tinggal klik kanan, kita grup. Nah, kalau mau mau otomatis seperti ini juga nggak apa-apa. Ini dengan starting awal hurufnya, starting angkanya 16, kemudian ending angkanya, akhir angkanya 25, by-nya, intervalnya itu 10. Saya bikin 10. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian tampilkan di dalam karya tulis ilmiah kalian. Jumlah yang berumur sekian sampai sekian itu ada 12 orang. Sekian sampai sekian, sekian orang. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya, gampang ya? Gampang ya? Lintang ya? Udin? Oke. Nah, tetapi ini juga masih masalah sebetulnya. Sebetulnya kalau data KTI itu kalau kalian menjelaskan ke dosen misalnya, Bapak Ibu, ini data dari data ini, data yang berumur 16 sampai 25 ada 12 orang. Kalau kalian menjelaskan 12 orang itu dari berapa orang ya? Itu kira-kira banyak atau sedikit kan gitu. Ya kan? Itu nanti bisa ambigu, bisa membingungkan, membingungkan. Maka kalau menampilkan data di data interval itu sebaiknya itu menggunakan prosentase. Prosentase. Misalnya umur 16 sampai 25 itu jumlahnya sekian, prosentasenya itu berapa kan gitu. Kira-kira 12 itu kalau di prosentase dari 50 itu berapa persen? Kan kurang lebih berapanya? Berapa seperempat ya? Nggak sampai ya, nggak sampai. Nih, cara membuat data itu menjadi prosentase, kita klik di sini, perhatikan, klik di sini. Kemudian atau klik sini juga boleh. Kemudian di value-nya ini kita ganti, lihat, kita ganti value-nya. Value field setting. Kemudian di show value as, di sini kita pilih show value as-nya kita pilih percent of grand total. Persen of grand total. Kemudian oke. Maka 12-nya tadi menjadi 24%. Ya kan? Bisa dipahami. Sehingga kalau kalian menjelaskan nih Bapak Ibu, umur pasien atau responden yang berumur 16 sampai 25%, 25 itu ada 24%. Nah, kalau kalian menjelaskan dengan persen itu lebih paham. Oh, 24% itu kurang lebih seperempatnya, kan gitu. Seperempat dari populasinya atau seperempat dari datanya. Tapi kalau kamu menjelaskan 12, itu kadang bingung 12 dari berapa, kan gitu. Kecuali kamu menjelaskan 12 dari 50 responden. Nah, itu mungkin ada gambaran. Seperti itu. Nih, bisa dipahami. Bisa dipahami data seperti ini. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, Latifah kamu pakai handphone. Bisa bisa latihan nggak? Mau latihan ya? Boleh, Pak. Oke, sekarang Latifah. Latihannya tidak umur. Tetapi Latifah, di sini ada data tensi. Data tensi ya, tensi. Dari ada 15, 13, 17, 10. Nah, sekarang kali kamu buat data interval untuk tensi. Misalnya tensi yang rendah itu 10 sampai 12. Itu tensi rendah berapa? Terus berapa data interval kamu buat data interval ya. Sekarang tak kasih akses bentar. Latifah. Latifah mana Latifah? Latifah mana? Latifah kok orang no? Kok rata, terus tak tunjuk ya, Latifah ya. Namamu nggak ada di sini, nggak ada keyboard control tuh Latifah. Nggak bisa ya, Pak? Oh, gue Iya, pakai apa Pak. Nggak gitu? bisa. Hah? Iki aku nunjuk gue lah iso, nek si Indah malah iso, Aulia malah iso. Aulia kemana nih? Aul, wes raon dong. Tadi Lintang udah. Bapak punya nggak? Hah? Apa itu? Pak, Iki kalau mau tak. berarti kalau KTI pakainya persen aja ya, Pak, besok? Ya, ada persennya, ada data jumlahnya boleh. Ada persennya lebih baik, gitu loh. Jadi jumlahnya Oh, berapa, berarti persentasenya kolomnya berapa.
Berarti kolomnya Ya kan? oh iya. Data interval berapa, apa, kemudian jumlah Berarti biasanya kan persentase. Pak, berarti ini ya, biasanya kan kalau angket, nyebar angket kan ada namanya, terus ada usia, terus Hmm, tentang pekerjaan juga, berarti pakainya persen semua Pak itu nanti. iya, sebenarnya bagusnya persen tampilinnya. Ya nanti request dosennya. Kalau mau lengkap ya ada jumlahnya, ada persentasenya. Jadi bisa dibayangkan. Kalau di persentase itu bisa dibayangkan kira-kira sekian gitu. Wes Udinenya, Din. Oke, kembali lagi ke Udinnya. Din ya. Ayo, Din. Sekarang, Din. Mana Pak? Udin. Yo, kamu lagi. Ini gimana Pak? Bikin data interval untuk tensi. Untuk tensi. Data interval untuk tensi. Tadi Pakai pivot table. di blok semua ya Pak? Hah? Iya, iya, iya. Ya, untuk tensi ya. Sebentar ya, sebentar. Din, Din. Oh, Din, ini ya, Din ya. Ini ya. Halo, Ya Pak? Udin. Ini. Ini ya. Ya ini. Yang tensinya 10 sampai 12 orang ini ya. Ada 30% yang tensinya 13 sampai 15 orang, ada 24%, yang tensinya 16 sampai 19 ada 46%. Berarti dari total responden itu rata-rata tensi tinggi kan? Ya Pak. Ya kan sejajarnya 46% kan gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung menampilkan tensi prosentase. Kalau mau jumlahnya, ini di sini value fieldnya di count ini jangan grand total, tapi no calculation ya, pilih no calculation. Jadi jumlahnya ada 23 orang, yang tensinya 16 sampai 19, yang 13 sampai 15, 12 orang, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya Pak, sambil nanti kalau ada latihan Pak. Ya, latihan masih sama, di data masih sama. Oke. Nah, selanjutnya, aku share screen ya. Selanjutnya, setelah membuat data seperti itu, kelihatan ya datanya ya, udah kelihatan ya. Nah, kita bisa membuat grafiknya, lihat, membuat grafiknya. Pivot table analysis, kemudian pivot table chart. Nih, lihat. Nah, grafiknya seperti ini, pie. Kemudian saya pilih yang ini, atau ini ya, oke. Nah, ini adalah grafik dari ini, sorry. Grafik dari tensi. Nah, persentase tensi. Kita tinggal nanti desain, ini tinggal cat label. Nah, seperti ini. Nah, ini cat label yang baik. Nah, nih, yang tensi 10 sampai 12, ini ada yang hijau tadi ada 30%, yang tensi 13 sampai 15 20%, dan seterusnya. Ini menjadi langsung menjadi
apa namanya menjadi grafik ya. Jika grafik tanpa kalian harus ngutak-ngutak lagi. Itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Seperti itu ya pivot table ya. Demikian juga tadi yang umur. Umur tadi juga bisa langsung bikin grafiknya. Pivot chart, misalnya pakai grafik batang, oke. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, ini. Sorry. Ini. Nah, grafik yang berumur sekian. Desain, misalnya tak kasih data label. Ini outset N. Nah, ini. Yang berumur 16 sampai 25 tahun, 22%, sekian, 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 sekian. Nah, seperti itu. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Belum Pak, ya nanti sama ya. Eh. Nah, sekarang satu lagi materi terakhir. Nih, materi terakhir di data mana? Data nih, oh kamu di ini ya. Oke, misalnya di sini nih. Di data ada NIM, kemudian ada tensi, ada umur. Nah, misalnya nih. Misalnya di sini ada data, nama, NIM, kemudian tensi dan umur. Atau nama dulu. Nama, tensi, umur. Ya, umur. Nah, di sini ada kolom pencarian. Ini saya akan mencari data, akan mencari data. Kalau di sini saya klik NIM, nanti ada NIM berapa, maka ketemu nama, ketemu tensi, dan ketemu umur. Nah, itu dari data di sini, dari data di sini. Misalnya nanti kita klik NIM gitu ya. Nah, saya akan seperti ini, akan bikin seperti ini. Data validation nih, ada data validation. Ini data validation, sorry, data validation yang ini ya. Ini ya. Ini data validation, kemudian di sini ada list, kemudian source-nya saya klik, source-nya nanti saya klik NIM-nya aja. NIM ini sampai sini. Oke, saya enter, kemudian oke. Nah, maka di sini kalau saya klik nanti ada tanda panah ya. Nah, nanti saya pilih salah satu NIM ini, nanti akan otomatis muncul nama, muncul tensi, muncul umur dari data tabel di atas. Pencarian. Nah, untuk mencari nama tensi umur, kita bisa menggunakan rumus, yaitu yang namanya rumus XLOOKUP. XLOOKUP, ya. Nah, tetapi supaya untuk memudahkan, saya akan memberikan define name dulu, memudahkan ya. Define name dulu ke masing-masing ini nama, tensi, dan umur, dan NIM. Ini saya define name ya. Klik kanan, define name, NIM. Sorry. Ini udah ada namanya belum ya? NIM. Oh, udah ada namanya ini, udah ada namanya, Ding. Udah, berarti udah ada. Formula define name. Oh, udah ada. Oke, aman. Aman. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan ke kolom nama ya, kolom nama. Sebelum saya ke NIM nanti kita pilih. Ini sebagai data yang kita uji nanti. Ini akan berubah-ubah. Nah, maka di sini kita pilih sama dengan XLOOKUP. Nah, ada XLOOKUP. XLOOKUP, rumusnya itu pakai XLOOKUP. Kemudian di sini lookup value. Lookup value itu adalah sel yang akan kita uji di sini. NIM, sel NIM. Ya. Kemudian lookup array itu artinya sel NIM ini ada di kolom database apa. Nah, kolom NIM otomatis kan, karena NIM kan, kolom NIM yang akan kita cari itu. Nah, kemudian return array, nilai yang diharapkan nanti keluar apa. Nah, karena di sini ada kolom nama yang diharapkan, maka keluar nama. Yang diharapkan adalah nama mahasiswa maksudnya. Nah, kemudian setelah itu di sini ketikkan aja 0. Nah, itu. Kemudian oke. Nah, maka hasilnya 0 nih ya. Lihat hasilnya 0. Tapi kalau kita pilih di sini sel yang kita uji, kita pilih ini, klik salah satu. Maka saya klik 231140004, maka namanya itu Agung Nugroho. Bener nggak Agung Nugroho? 004. Nah, bener kan Agung Nugroho. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ganti ini misalnya, kita ganti 007 si Fazira Canda Talibo. Bener nggak? 7 mana 7? 7 mana?
7. Enggak ada 07 ini nih. Nih, Pak Riza Chandra Talibu. Oke. Bener ya berarti ya? Nah, itu. Nah, sekarang pindah ke sini, ke tensi. Sekarang kita akan cari tensi. Dengan cara yang sama. Sama dengan X lookup. Lookup value-nya kita arahkan ke kolom sel NIM. Kemudian lookup array-nya masih dengan NIM. Karena sel NIM itu ada di kolom NIM nantinya. Kemudian return array yang diharapkan nanti hasilnya apa? Adalah tensi. Nah, tensi. Nah, maka 18. Maka pada saat saya ganti di sini 008, Aris Nur Fauzan tensinya 10. Pada saat saya klik 48, si isi Ratusari tensinya 15. Oke, seperti itu. Kemudian yang sini sama dengan X lookup masih sama NIM ini, NIM, umur. Umurnya, 0. Nah, oke. Nah, maka umur 47. Nah, ini saya copy aja umur. Saya copy selnya. Ini saya home. Ini saya taruh di umur. Oke, 47 tahun. Yang untuk tensi, saya taruh ini ini. Ini. Nah, seperti itu. Maka kalau sisa ganti, sini saya ganti ini 43, maka Muh Faiz Al-Zikri tensinya 10 miligram per desiliter, umurnya 50 tahun. Nah, seperti itu. Ini dengan rumus X lookup. Ya, seperti itu. Nah, jadi sudah berganti-ganti otomatis. Bisa dipahami? Bisa ya? Ya, Pak. Nah, wes. Jadi ujiannya seperti ini ya, mirip-mirip seperti ini ya. Nanti paling datanya tak ganti data-data farmasi atau data kesehatan. Nanti golongan obat atau apalah nanti, ya kan? Ya, gitu. Wes, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Belum, Pak. Ya, belum. Oke, wes, cukup. Cukup. Ini cukup ya. Oke. Rekamannya nanti biar diupload nanti kalau butuh rekaman. Atau ada di yang di YouTube juga ada. Ya. Oke, kalau cukup pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti ujian tanggal 2 ya. Persiapkan ya. Tanggal 2. Ya wes, si Levian dulu tanggal. Pas gajian pokoknya. Tanggal 2, Ada? Pak. Iya tanggal 2 tuh. Lihat sih, Ya. Pak. Oh lihat shift. Ya wes. Oke. Wes gitu ya. Malam ya, Pak, itu, Pak. Hmm? Malam ya, Pak. Apa itu? Ya kamu malam mau siang? Oh pagi. Maksudnya, jangan malam, Pak. Iya, Ya Pak. pagi. Pagi aja. Pak, kalau nggak dikasih rentan aja, Pak. Boleh, Pak. Apa? Dikasih rentan, Pak. Sampai jam 23. Ya oke. Oke. Ya wes. Oke. Ya oke. Kalau gitu pertemuan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Yuk, live meeting ya. Pak, ini saya live meeting nggak apa-apa, Pak.